Aryani duduk di teras rumah kecil yang sederhana, memandangi langit senja yang mulai merona. Angin sepoi-sepoi membawa keheningan yang seakan mengingatkannya pada masa lalu yang penuh luka. Waktu berlalu begitu cepat, namun kenangan itu seakan masih membekas jelas di pikirannya. Dulu, hidupnya adalah tentang berusaha untuk diterima, terutama oleh Ibu Sri, ibu mertua yang angkuh dan selalu merendahkan dirinya. Sebagai seorang wanita dari keluarga sederhana, Aryani selalu merasa kurang di mata ibu mertua yang kaya raya itu. Setiap kali Ibu Sri datang ke rumah mereka, kata-katanya selalu tajam, penuh sindiran yang membuat hati Aryani sakit. "Aryani, kamu harus lebih pandai mengatur rumah tangga. Rizal itu bukan anak sembarangan. Kalau kamu terus seperti ini, aku takut dia akan menyesal menikah denganmu," ujar Ibu Sri dengan nada merendahkan saat Aryani sedang berusaha memasak di dapur. Kalimat itu seperti cambukan yang menghancurkan semangat Aryani. Ia tahu hidupnya jauh dari sempurna, rumahnya sederhana, pakaian yang dikenakan jauh dari mewah, dan tak jarang ia harus menahan malu di depan Ibu Sri yang sering membandingkannya dengan wanita-wanita yang lebih berkelas. Namun, ia selalu berusaha tersenyum dan menjalani hidup sebaik mungkin demi suaminya Rizal yang ia cintai dengan sepenuh hati. Namun, semuanya berubah ketika Rizal mulai sering pulang terlambat. Aryani tak bisa menghindari firasat buruk yang kian menggerogoti hatinya. Ia mulai curiga, dan akhirnya ia mengetahui kenyataan pahit yang tak pernah ia duga. Rizal, suaminya yang dulu ia anggap sebagai pria yang setia, ternyata telah jatuh cinta pada wanita lain. Namanya Dina. Cantik, kaya, dan penuh pesona. Aryani tak bisa membayangkan betapa kuatnya pengaruh wanita itu terhadap suaminya. Ternyata, di balik senyum manis dan kata-kata lembutnya, Rizal sudah terperangkap dalam pesona Dina yang lebih segalanya daripada dirinya. Suatu malam, saat Rizal kembali ke rumah, Aryani memergokinya sedang berbicara mesra di telepon dengan Dina. Patah hati itu terasa sangat dalam, hingga Aryani tak tahu lagi harus berkata apa. Rizal menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan, namun itu tidak cukup untuk menutupi kebohongannya. "Ari, aku minta maaf. Aku sudah jatuh cinta pada Dina," ujar Rizal pelan, seakan-akan kata-katanya tidak berarti. "Aku ingin bercerai." Hati Aryani hancur berkeping-keping dan air mata yang tak terbendung mengalir begitu saja. Bagaimana bisa Rizal, suaminya yang dulu berjanji untuk selalu setia, berpaling hanya karena wanita yang lebih kaya dan lebih cantik? Semua pengorbanannya, semua perjuangannya selama ini untuk keluarga, ternyata tak berarti apa-apa di mata Rizal. Namun, yang lebih sakit lagi adalah sikap Ibu Sri. Saat Aryani menghadapnya untuk meminta dukungan, ibu mertua itu malah berkata dengan dingin, "Aku sudah bilang padamu, Aryani, Rizal pantas mendapatkan yang lebih baik daripada kamu. Dina adalah pilihan yang tepat." Kata-kata itu lebih menusuk daripada pisau. Ibu Sri yang selama ini selalu menganggap dirinya sebagai wanita tak berharga, kini membuktikan bahwa pandangannya terhadap dirinya tidak pernah berubah. Aryani merasa terbuang, seperti sampah yang tak ada harganya. Dengan hati yang hancur dan penuh rasa sakit, Aryani menerima kenyataan bahwa rumah tangganya berakhir. Rizal pergi bersama Dina, dan ia tinggal dengan kenangan pahit yang tak bisa dihapus begitu saja. Hidupnya terasa kosong, namun dia tahu bahwa dia tidak bisa terus terpuruk. Ia harus bangkit, demi dirinya sendiri dan masa depannya. Aryani mulai mencari cara untuk melanjutkan hidup. Ia mendaftar di sebuah kursus komputer dan belajar untuk mengembangkan keterampilan yang dulu tak pernah ia pikirkan. Meski sempat merasa kesulitan, semangatnya untuk memperbaiki hidup membuatnya terus berusaha. Tak hanya itu, ia juga mulai mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilannya. Setiap hari, ia bekerja keras untuk membangun masa depan yang lebih baik, jauh dari bayang-bayang Rizal dan Ibu Sri yang selalu merendahkannya. Bulan demi bulan berlalu, dan Aryani mulai merasakan hasil dari kerja kerasnya. Ia mendapatkan pekerjaan, tetap di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran. Gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia mulai menyisihkan uang untuk menabung. Meski hidupnya tidak mudah, Aryani merasa lebih bebas, lebih kuat. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun.
Ia telah menemukan potensi dirinya yang sebelumnya selalu tersembunyi di balik bayang-bayang kemiskinan dan penderitaan. Suatu hari, ketika Aryani sedang menelusuri jalan menuju kantor, pandangannya tertumbuk pada sebuah mobil mewah yang diparkir di pinggir jalan. Mobil itu mengingatkannya pada sebuah impian yang dulu pernah ia miliki. Impian untuk memiliki sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang akan membuktikan bahwa ia bisa sukses meski terlahir dalam keterbatasan. Itulah saat pertama kali Aryani memutuskan untuk membeli mobil impian yang sudah lama ia inginkan. Itu bukan hanya tentang mobil, tetapi tentang simbol kebangkitannya, tentang bagaimana ia bisa membuktikan kepada dunia bahwa ia bukan wanita yang bisa dihina begitu saja. Dengan tekad yang bulat, Aryani mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalannya menuju kesuksesan. Ia tahu, meski perjalanannya panjang dan berliku, ia akan mampu melaluinya. Saat senja mulai mereda, Aryani menatap mobil mewah yang kini menjadi miliknya, dan ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Aryani berdiri di depan cermin, menatap bayangannya yang kini berbeda. Dulu, ia hanya mengenakan pakaian sederhana, rambut terurai panjang yang tidak pernah sempat diurus. Wajahnya sering tampak lelah, terbebani oleh segala masalah hidup yang datang silih berganti. Namun kini, setelah hampir setahun berjuang sendirian, ia merasakan perubahan besar dalam dirinya. Tidak hanya fisik, tetapi juga dalam cara ia memandang hidup. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Aryani melanjutkan pekerjaan sambil menyiapkan makan malam. Rumah kecil yang dulu hanya tampak suram kini terasa lebih hidup. Ia menyadari, kesulitan hidup bukanlah alasan untuk menyerah. Justru, setiap kesulitan itu menjadi batu loncatan untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa lebih dari apa yang orang lain duga. Pagi-pagi sekali, Aryani pergi ke tempat kursus komputer yang sudah beberapa bulan ia jalani. Dia tahu ini adalah kesempatan untuk membuka peluang baru. Meskipun awalnya penuh keraguan, ia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda karena menikah muda dan terjebak dalam rutinitas rumah tangga. Aryani bertekad untuk menguasai keterampilan yang bisa membawanya ke dunia, kerja yang lebih luas, dunia yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan apa yang pernah ia jalani di masa lalu. Hari demi hari, Aryani semakin mahir menggunakan perangkat komputer, mulai dari program pengolah kata hingga desain grafis. Dalam waktu singkat ia menjadi salah satu siswa yang menonjol. Tak hanya itu, kecerdasannya membuatnya dikenal oleh banyak orang di tempat kursus, termasuk seorang pengusaha muda bernama Alfian, yang sering datang untuk memberikan seminar tentang dunia digital. Alfian melihat potensi dalam diri Aryani dan mengajaknya bekerja sama. Aryani tidak langsung menerima tawaran itu. Ia masih merasa ragu, masih merasa kecil dan tak pantas. Namun, Alfian terus memberinya dorongan dan motivasi. Aryani, kamu punya potensi besar. Jangan biarkan masa lalu menghalangimu, kata Alfian suatu hari setelah mengamati presentasi Aryani tentang pemasaran digital. Aryani pun mulai bekerja di perusahaan Alfian, menjalani hari-hari penuh tantangan dan belajar dengan cepat. Meskipun pekerjaan itu tidak mudah, ia merasa diberi kesempatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keberhasilan kecil yang ia raih, membuatnya semakin yakin bahwa ia bisa lebih dari sekadar istri yang diceraikan dan ibu yang kehilangan arah. Keberhasilan demi keberhasilan datang menyusul. Aryani terus mengembangkan diri, mengikuti kursus tambahan, menghadiri seminar, dan membangun jaringan dengan banyak profesional. Dalam waktu 1 tahun, ia berhasil mendapatkan posisi penting di perusahaan Alfian. Gajinya meningkat dan hidupnya pun berubah. Aryani tidak lagi merasa terjebak dalam keterbatasan. Ia merasakan kebebasan yang dulu ia impikan. Kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain. Di sela-sela kesibukannya, Aryani membeli mobil. Pertama dalam hidupnya, sebuah mobil mewah yang menjadi simbol keberhasilannya. Itu bukan hanya tentang mobil, tetapi tentang bagaimana ia membuktikan kepada dunia, terutama kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa bangkit dan sukses
meskipun ia pernah dihina, ditinggalkan, dan dianggap tak mampu bertahan hidup. Pagi itu, saat ia melangkah keluar dari kantor, mobil baru yang terparkir di depan gedung mencuri perhatian banyak orang. Aryani tersenyum, tapi senyum itu bukan hanya untuk tampilan mobilnya. Senyum itu adalah senyum penuh kebanggaan atas perjalanan panjang yang ia tempuh. Semua kerja kerasnya, semua pengorbanannya, akhirnya membuahkan hasil. Tidak ada lagi yang bisa merendahkan atau meragukannya. Aryani melaju di jalanan kota, menikmati setiap detik perjalanan. Ia tidak pernah membayangkan bisa sampai sejauh ini. Dulu, ia hanya wanita yang dipandang sebelah mata, seorang istri yang dianggap kurang oleh mertua, seorang ibu yang tak cukup berdaya. Namun kini, ia tahu bahwa ia telah menjadi seseorang yang lebih dari sekadar itu. Di dalam mobil mewahnya, ia tidak bisa menahan rasa haru yang tiba-tiba datang. Ia ingat betapa dulu ia merasa hancur ketika mendapati kenyataan bahwa suaminya, Rizal, memilih wanita lain yang lebih kaya dan lebih cantik. Ia ingat betul betapa Ibu Sri, ibu mertuanya, selalu menghinanya, merasa bahwa dirinya tidak layak untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun, sekarang semua itu terasa seperti bayangan yang semakin memudar. Ini bukan tentang membuktikan pada mereka, Aryani berpikir dalam hati. Ini tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu. Kehidupan barunya yang penuh dengan peluang dan kesuksesan membuatnya merasa semakin kuat. Aryani tak lagi merasa takut untuk menghadapi dunia. Ia tahu, meskipun banyak rintangan yang masih ada, ia bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Tak ada lagi ruang untuk rasa takut atau keraguan. Di tengah perjalanan menuju rumah, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari Alfian. Aryani, kamu hebat. Kita punya proyek besar yang akan membawa kita ke level selanjutnya. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Aryani tersenyum, merasakan energi positif yang semakin mengalir dalam dirinya. Proyek besar itu bukan hanya kesempatan kerja, tetapi kesempatan untuk memperlihatkan bahwa perjalanan hidupnya telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Ia siap menghadapi tantangan berikutnya, dan kali ini, ia tidak akan pernah menyerah lagi. Setibanya di rumah, Aryani menatap mobil mewahnya sekali lagi sebelum masuk. Ia tahu, ini baru awal dari kehidupan yang jauh lebih besar. Semua jerih payah dan usahanya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk membuktikan bahwa hidup bisa berubah, asalkan ada tekad dan kerja keras. Dengan tekad itu, Aryani merasa siap untuk menghadapi segala hal yang akan datang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Aku akan terus maju. Tak ada yang bisa menghentikan aku sekarang. Aryani duduk di meja makan, matanya menatap selembar amplop putih yang tergeletak di depannya. Undangan pernikahan. Undangan yang tak pernah ia bayangkan akan datang ke tangannya. Nama yang tertera di atas kertas itu membuat hatinya serasa teriris. Lagi, Rizal dan Dina. Rizal, mantan suaminya, yang telah meninggalkannya untuk wanita lain, kini akan menikah dengan Dina, wanita yang dulu dianggap lebih baik oleh semua orang, termasuk ibu mertuanya, Ibu Sri. Aryani masih ingat dengan jelas bagaimana perasaan terhina itu saat melihat suaminya, yang dulu berjanji akan selalu ada untuknya, kini mengikat janji dengan wanita lain. Dulu, Dina adalah wanita yang memandang rendah Aryani, sebuah pengingat betapa kecilnya ia di mata mereka. Aryani menatap amplop itu dalam diam. Tangan yang memegang kertas itu terasa berat, namun perlahan ia membuka segel amplop dan membaca isi undangan tersebut. Dengan hormat, kami mengundang Anda untuk hadir dalam pernikahan kami, tulis Rizal dan Dina dengan penuh kebahagiaan yang terasa begitu kontras dengan apa yang dirasakan Aryani. Dulu, saat ia masih bersama Rizal, ia membayangkan pernikahan yang indah, tapi kenyataannya berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan. Kini, perasaan marah dan kecewa datang silih berganti, namun ia tahu, dirinya telah berubah. Ia bukan lagi wanita yang sama, yang dulu terpuruk dan merasa hancur karena sebuah perpisahan. Aryani sudah menemukan kekuatannya,
Dan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia kini lebih baik dari mereka. Sial, gumamnya pelan. Aku diundang, tapi aku bukan wanita yang mereka kira dulu. Aku punya kesempatan untuk menunjukkan siapa aku sekarang. Namun, meskipun perasaan itu menyelimutinya, ada juga rasa penasaran yang datang bersamaan dengan rasa sakit hati. Aryani tahu, ini adalah momen yang tidak bisa ia lewatkan begitu saja. Di balik segala luka dan amarah, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak hanya wanita yang ditinggalkan, ia sudah lebih dari itu. Teman-teman baru Aryani, yang sudah ia kenal selama setahun terakhir di tempat kerjanya, sudah tahu tentang pernikahan ini. Mereka tahu betul betapa Aryani pernah terluka dan dipermalukan. Mereka juga tahu bahwa Aryani kini telah berubah, menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Melihat perasaan campur aduk yang tertera di wajah Aryani, mereka memutuskan untuk memberinya dukungan penuh. "Kenapa kamu ragu?" tanya Nia, salah satu teman dekat Aryani yang bekerja bersama di perusahaan Alfian. "Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa kamu sekarang. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri." Aryani menarik napas panjang. "Aku merasa canggung. Seperti ada bagian dari diriku yang ingin menghindar dari kenyataan itu. Tapi di sisi lain, aku tahu ini adalah kesempatan untuk melangkah lebih jauh dari masa lalu." Nia tersenyum. "Betul, kamu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Kenapa tidak datang dan membuat mereka terkejut? Tunjukkan kalau kamu kini bukan lagi wanita yang dulu." Saran Nia tersebut langsung membuat Aryani berpikir keras. Keinginan untuk menunjukkan bahwa ia bisa lebih baik, bahwa ia tidak terpengaruh dengan keputusan mereka, semakin kuat. Sejak memutuskan untuk bekerja keras dan membangun hidupnya kembali, Aryani selalu berusaha menghindari berlarut-larut dalam masa lalu. Namun, kesempatan seperti ini bisa menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya. Hari demi hari, undangan itu tetap ada di meja makan, menanti keputusan Aryani. Beberapa kali ia hampir membuangnya, namun kemudian merasa ragu. Bagaimana jika itu hanya membuatnya terperangkap dalam kenangan lama? Di sisi lain, ia juga tahu bahwa ia telah berubah dan sukses. Dan mungkin inilah saat yang tepat untuk menutup babak lama dan membuka yang baru. Hingga suatu pagi, Aryani memutuskan untuk berbicara dengan teman-temannya yang lain di tempat kerjanya. Ada Dita dan Siska yang juga mendukung keputusan Aryani. Mereka semua sepakat bahwa datang ke pernikahan itu bukan tentang Rizal atau Dina, tapi tentang Aryani. Itu adalah kesempatan untuk merayakan kesuksesan yang telah ia capai. "Jika kamu tidak datang, kamu akan merasa seperti menghindari kenyataan," kata Dita, seorang wanita muda yang ceria dan selalu optimis. "Tapi kalau kamu datang dan menunjukkan betapa jauh kamu telah datang, itu lebih dari sekadar membuktikan sesuatu kepada mereka. Itu tentang kamu yang memilih untuk bangkit." Aryani tersenyum mendengar kata-kata Dita. Ia merasa lebih percaya diri, lebih siap menghadapi hari itu. "Kalian benar," jawabnya. "Aku akan datang, tapi bukan untuk mereka. Ini untuk aku, untuk menunjukkan bahwa aku lebih dari apa yang mereka kira." Setelah memutuskan untuk hadir, Aryani mulai mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Dia tidak ingin datang dengan penampilan biasa saja. Ia ingin datang dengan percaya diri, dengan gaya yang menunjukkan siapa dirinya sekarang. Dalam beberapa hari berikutnya, ia membeli gaun malam yang elegan, memilih aksesori yang sempurna, dan memutuskan untuk datang dengan mobil mewah yang baru saja ia beli. Itu adalah simbol dari semua usaha dan kerja kerasnya. Hari pernikahan tiba, dan Aryani berdiri di depan cermin, memeriksa penampilannya sekali lagi. Dia merasa tenang, jauh berbeda dari saat ia dulu merasa cemas atau terhina setiap kali berhadapan dengan orang-orang yang merendahkannya. Kini, ia tahu siapa dirinya. Dia telah mengubah hidupnya, dan itu adalah hal yang paling penting. Ketika tiba di gedung pernikahan, mata semua orang langsung tertuju padanya. Beberapa orang yang mengenalnya dari masa lalu tampak terkejut melihat perubahan besar pada Aryani. Namun, ia tetap melangkah dengan penuh percaya diri, tidak peduli dengan pandangan mereka. Ini adalah harinya,
dan ia akan menjalani hari itu dengan bangga. Di tengah keramaian, mata Aryani bertemu dengan Rizal. Pria itu terlihat bahagia, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang menunjukkan bahwa ia merasa canggung. Dina berdiri di sampingnya, tersenyum penuh kebahagiaan. Aryani hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa meskipun mereka menikah, itu bukan hidup yang ia inginkan. Kini, ia telah mendapatkan lebih dari yang mereka duga, dan itu cukup untuk membuatnya merasa menang. Aryani, Rizal menghampirinya dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Kamu datang? Aryani mengangkat alis, menatapnya dengan senyum penuh percaya diri. Tentu saja, Rizal. Aku datang untuk merayakan hari ini. Bukan untuk kalian, tapi untuk diriku sendiri. Di situ, di tengah keramaian pernikahan mereka, Aryani tahu bahwa dia telah mengambil langkah yang benar. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi luka. Hanya ada sebuah kesadaran bahwa ia kini lebih kuat dari sebelumnya. Aryani menatap langit senja dari balkon apartemennya. Suasana yang tenang justru membuat pikirannya semakin gelisah. Setelah berhari-hari menunda-nunda keputusan, hari ini ia merasa waktunya telah tiba. Pernikahan Rizal dan Dina akan berlangsung besok, dan undangan itu masih tergeletak di meja samping tempat tidurnya, menunggu keputusan akhir dari dirinya. Di satu sisi, Aryani merasa tidak perlu lagi peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu. Rizal telah memilih untuk meninggalkannya demi wanita lain, dan itu adalah pilihan yang harus ia terima. Namun, di sisi lain, perasaan sakit hati yang dulu tertahan kini mulai meledak kembali. Pernikahan itu seperti cambuk yang mengingatkan Aryani betapa rendah dirinya dulu di mata orang-orang, terutama Ibu Sri, ibu mertuanya yang selalu merendahkannya. Aryani tahu, kedatangan ke pernikahan itu bukan hanya untuk membuktikan pada mereka, tetapi lebih untuk dirinya sendiri, bahwa ia telah mengubah hidupnya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ini bukan untuk mereka, ini untuk aku, gumam Aryani. Dalam hati, menyadari bahwa keputusannya untuk hadir bukanlah sekadar karena rasa sakit atau balas dendam, tetapi untuk membuktikan bahwa ia telah mencapai titik yang mereka kira tak mungkin tercapai. Ia sudah bertransformasi menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan sukses. Kini saatnya memperlihatkan pada mereka siapa dirinya yang baru. Aryani tahu bahwa keputusannya untuk hadir dengan segala keberhasilan yang telah diraihnya akan menjadi kejutan bagi Rizal, Dina, dan siapapun yang selama ini meremehkan dirinya. Dia ingin datang dengan penampilan yang sempurna, bukan hanya sekadar ikut hadir, tetapi tampil berbeda, tampil lebih baik, dengan rasa percaya diri yang tak terbantahkan. Pagi hari pernikahan itu, Aryani terbangun lebih awal. Langit biru di luar jendela tampak cerah, seolah mendukung keputusan yang telah ia buat. Ia pergi ke kamar mandi dan mempersiapkan dirinya untuk hari itu. Seiring dengan rutinitasnya yang biasa, ia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ada perasaan campur aduk yang datang, antara antusiasme, keteguhan, dan sedikit kecemasan. Aryani tidak akan datang dengan tangan kosong. Ia ingin mereka tahu bahwa ia tidak lagi tergantung pada siapapun. Ia telah mencapai tujuannya. Dan untuk itu, ia membeli mobil mewah yang baru saja ia beli beberapa bulan lalu. Sebuah simbol kesuksesannya yang sudah terwujud. Mobil itu adalah bukti kerja kerasnya, usahanya untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu yang penuh penghinaan dan ketidakberdayaan. Ia tahu bahwa tampil dengan mobil itu akan memberikan kesan yang tak terduga, terlebih untuk mereka yang dulu meragukannya. Setelah berjam-jam mempersiapkan diri, Aryani mengenakan gaun hitam elegan yang sesuai dengan suasana acara formal seperti ini. Gaun itu memiliki desain sederhana, namun menonjolkan sisi anggun dan berkelas dirinya. Paduan warna hitam yang kuat dengan sentuhan aksesori perak yang elegan melengkapi penampilannya. Ia melihat dirinya di cermin besar di kamar tidur dan merasa ada perubahan yang besar dalam dirinya. Aryani tidak lagi wanita yang dulu terpuruk. Ia kini adalah wanita yang tak hanya mampu bertahan, tetapi juga berhasil meraih impian yang dulu sepertinya hanya sekadar angan. Di luar jendela, mobil mewah yang baru dibelinya sudah terparkir, menunggu untuk mengantarnya ke tempat pernikahan. Aryani menghela napas panjang, merasakan ketegangan yang merayapi dirinya. Ia tahu bahwa keputusannya untuk datang adalah langkah besar.
Ini adalah kesempatan untuk menutup babak lama dan membuka babak baru dalam hidupnya. Namun, di balik keberanian itu, ada sedikit kecemasan yang muncul. Bagaimana jika mereka merasa terkejut atau tidak menerima kehadirannya? Bagaimana jika mereka masih melihatnya sebagai wanita yang dulu, yang ditinggalkan dan dihina? Dengan langkah mantap, Aryani keluar dari apartemennya dan menuju mobil. Sopir pribadi yang selalu ia percayai sudah menunggu dengan senyum hangat. Tidak ada kata-kata yang terucap saat mereka memasuki mobil dan melaju menuju tempat pernikahan, namun Aryani tahu, ia tak perlu berbicara untuk membuktikan apapun. Penampilannya sudah cukup menjelaskan banyak hal. Sesampainya di gedung pernikahan, Aryani terkejut melihat betapa megahnya acara tersebut. Dekorasi mewah dan tamu yang hadir seolah menunjukkan bahwa pernikahan ini adalah acara yang sangat penting. Tak terhitung jumlahnya wajah-wajah yang familiar, beberapa di antaranya adalah teman-teman lama, kenalan, bahkan mereka yang pernah meremehkan Aryani. Saat melihatnya datang, beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Mereka terdiam sejenak, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aryani yang dulu dikenal sebagai wanita yang lemah, kini datang dengan penampilan yang sangat berbeda. Beberapa orang yang mengenalnya langsung berbisik-bisik, saling bertanya-tanya tentang siapa wanita yang datang dengan gaun hitam elegan dan mobil mewah itu. Aryani hanya tersenyum tipis dan melangkah dengan percaya diri, tidak peduli dengan pandangan mereka. Hatinya dipenuhi dengan rasa tenang, karena ia tahu ia telah menjalani perjalanan panjang untuk sampai pada titik ini. Tidak ada lagi rasa takut atau cemas. Yang ada hanya keyakinan bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Ketika langkah Aryani sampai di pintu utama ruangan pernikahan, ia melihat Rizal berdiri di sana, dikelilingi oleh tamu undangan. Wajahnya terlihat sedikit terkejut saat matanya bertemu dengan mata Aryani, tetapi ia segera menyembunyikan kebingungannya dengan senyuman yang terpaksa. Dina, yang berdiri di sampingnya, hanya tersenyum canggung. Aryani berhenti sejenak, memandang mereka dengan mata yang penuh ketegasan. "Selamat atas pernikahannya," ucap Aryani dengan suara yang tenang, namun penuh makna. Rizal tampak agak kikuk, tidak tahu harus berkata apa. Dina hanya tersenyum, meski senyuman itu terasa lebih kaku dibandingkan biasanya. Aryani tahu, meskipun mereka berusaha terlihat bahagia, mereka pasti merasa tak nyaman dengan kedatangannya. Namun, Aryani tidak merasa puas hanya dengan itu. Ia melangkah lebih jauh ke tengah kerumunan, menyapa beberapa orang yang mengenalnya dari masa lalu, dan menerima segala pandangan yang tertuju padanya dengan senyum yang mantap. Ia tahu, keputusannya untuk hadir dengan segala kesuksesan yang telah ia raih adalah langkah yang tepat. Ia tidak datang untuk mencari perhatian atau balas dendam. Ia datang untuk menunjukkan bahwa hidupnya kini jauh lebih baik daripada apa yang pernah mereka bayangkan. Aryani menatap gedung pernikahan yang megah dari dalam mobil. Hatinya berdebar-debar, namun matanya tetap tajam, penuh tekad. Ia sudah memutuskan bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Pernikahan Rizal dan Dina bukan sekadar acara biasa baginya. Ini adalah momen untuk membuktikan pada dirinya sendiri, dan terutama pada mereka yang dulu merendahkannya, bahwa hidupnya telah berubah. Dari wanita yang dulu dihina, sekarang ia berdiri di ambang kesuksesan. Sopir mobil membuka pintu dengan lembut, dan Aryani melangkah keluar dari kendaraan mewahnya. Mobil itu, sebuah sedan hitam berkilau, meluncur mundur setelah ia keluar, meninggalkan jejak kebanggaan yang mengiringi langkahnya. Para tamu yang sedang berdiri di luar gedung mulai berhenti sejenak dan menoleh. Keheningan singkat terjadi sebelum bisikan-bisikan mulai terdengar di antara mereka. Aryani mengenakan gaun hitam panjang yang sempurna, memadukan kesan anggun dan elegan. Gaun itu berkilau sedikit di bawah cahaya lampu yang menyinari halaman pernikahan. Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan kepercayaan diri. Rambutnya yang panjang disisir rapi, menyempurnakan penampilannya yang terlihat berbeda dari yang mereka kenal sebelumnya. Para tamu yang tadinya sibuk berbincang-bincang mendadak terdiam, matanya terfokus padanya. "Apa itu, Aryani?" bisik salah satu tamu yang mengenalnya dari masa lalu.
seorang teman lama yang sempat bergaul dengannya dulu, di masa-masa sulit ketika Aryani masih menjadi istri Rizal. Senyuman tipis menghiasi wajah Aryani. Ia tahu pandangan itu penuh dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Tak ada yang bisa menyangka bahwa dirinya yang dulu lemah dan selalu dihina, kini telah berdiri tegak dengan gaya yang berbeda. Semua itu berkat kerja kerasnya yang telah membawanya jauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh rasa sakit. Saat ia memasuki ruang pernikahan, pandangan pertama yang ia tangkap adalah sosok Ibu Sri yang berdiri di dekat pintu utama. Wajah Ibu Sri tampak terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aryani bisa melihat ekspresi terkejut yang tak bisa disembunyikan dari wanita itu. Ibu Sri, yang dulu selalu merendahkan Aryani, kini berdiri kaku, tak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, Rizal tampak mematung sejenak saat mata mereka bertemu. Wajahnya tampak terkejut, namun ia segera menyembunyikan ekspresi itu di balik senyum terpaksa. Rizal yang dulu begitu percaya diri dengan pilihannya kini, seolah merasa canggung melihat Aryani datang begitu anggun, jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Aryani melangkah lebih jauh, tak peduli dengan tatapan yang memborbarnya. Matanya tetap fokus pada tujuan. Ia tidak datang untuk mencari penerimaan dari mereka, tetapi untuk menunjukkan pada dunia, terutama pada orang-orang yang pernah meremehkannya, bahwa ia lebih dari sekadar wanita yang ditinggalkan dan dihina. Aryani kini menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Ketika ia melewati barisan tamu undangan, ia merasakan ketegangan yang terasa di udara. Beberapa di antara mereka menggelengkan kepala, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aryani, yang dulu tampak biasa saja, kini berubah menjadi sosok yang mengagumkan. Mobil mewah dan gaun elegan yang ia kenakan menjadi simbol perubahan besar dalam hidupnya. Semua yang hadir di sana tahu bahwa Aryani telah berjuang keras untuk sampai pada titik ini. Dia, Aryani, terdengar bisikan dari salah satu tamu yang lebih dekat. Dia terlihat berbeda sekali. Di tengah kerumunan itu, Dina, istri baru Rizal, berdiri dengan senyum yang memaksa. Namun, meski senyum itu terlihat manis, ada ketegangan yang jelas tergambar di wajahnya. Dina merasakan sesuatu yang berbeda saat melihat Aryani memasuki ruangan. Aryani tidak hanya tampil anggun, tetapi juga penuh dengan aura kepercayaan diri yang luar biasa. Dina tahu, meskipun ia telah merebut Rizal dari tangan Aryani, ada sesuatu yang tak bisa ia ambil dari wanita itu, keberhasilan dan kemerdekaannya. Kenapa dia datang? Dina bertanya pada dirinya sendiri dalam hati. Ia merasa terancam oleh kedatangan Aryani. Tidak hanya karena penampilannya yang mencolok, tetapi juga karena kehadirannya menunjukkan bahwa wanita yang dulu dianggap lemah itu telah menjadi lebih baik daripada dirinya. Ibu Sri, yang berdiri di samping Dina, merasakan hal yang sama. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Memandang Aryani yang berdiri tegak di hadapan mereka, ia mulai merasakan sesuatunya berubah. Wanita yang dulu dianggap sebagai penderitaan, Rizal kini justru terlihat seperti pemenang. Ibu Sri merasa canggung, seolah kehilangan kendali atas situasi yang ada. Aryani, Ibu Sri akhirnya bersuara. Suaranya hampir terdengar gemetar. Kau datang? Aryani menatapnya dengan mata yang penuh ketegasan. Tentu saja, Bu Sri. Saya datang untuk memberi selamat. Jawabnya dengan suara yang tenang namun penuh makna. Selamat atas pernikahan kalian. Rizal yang mendengar percakapan itu mencoba untuk tersenyum. Tetapi senyuman itu terasa canggung. Aryani, kamu... Rizal tampak tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata tidak mampu keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, ia merasa seperti dirinya tidak lebih dari sekadar bagian dari masa lalu yang kini ditinggalkan di belakang. Aryani, yang melihat ketidaknyamanan itu, hanya tersenyum tipis. Tak ada yang perlu dikhawatirkan, Rizal. Saya hanya ingin menunjukkan pada diri saya sendiri bahwa hidup saya telah berubah. Dina, yang berdiri di samping Rizal, merasa tidak nyaman dengan percakapan itu. Ia merasa seolah-olah Aryani datang untuk mengguncang segala yang telah ia bangun dengan Rizal. Senyumannya semakin terpaksa, dan ia berusaha menyembunyikan kecemasan
yang muncul di dalam dirinya. Aryani menyapa beberapa tamu yang mengenalnya, sambil terus melangkah dengan percaya diri. Ia tahu bahwa semua mata terarah padanya, tetapi ia tidak peduli. Ini adalah momen untuk dirinya sendiri. Bukan untuk Rizal, bukan untuk Dina, tetapi untuk Aryani. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia telah bangkit, jauh lebih kuat dan sukses daripada yang pernah mereka bayangkan. Kejutan ini adalah hadiah terbaik untuk dirinya sendiri. Bukti bahwa ia mampu mengubah hidupnya. Momen itu tidak hanya mengejutkan Rizal, Dina, dan Ibu Sri, tetapi juga bagi semua yang hadir di sana. Mereka melihat Aryani dengan cara yang berbeda, sebagai wanita yang tak hanya bertahan, tetapi berhasil meraih kesuksesan dengan caranya sendiri. Dan bagi Aryani, itu adalah kemenangan terbesar yang bisa ia raih. Pernikahan Rizal dan Dina berjalan seperti yang telah direncanakan. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada suasana hari itu, sesuatu yang tak terduga. Aryani, yang berdiri dengan percaya diri di sudut ruangan, membuat semua yang hadir, terutama Rizal dan Ibu Sri, merasa canggung. Setiap kali mereka meliriknya, ada perasaan yang tak nyaman menghantui mereka. Aryani tidak perlu mengatakan sepatah kata pun untuk membuat mereka merasa malu. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat mereka terdiam. Aryani tidak mengacuhkan Rizal, mantan suaminya yang berdiri di dekat meja penerima tamu, atau Ibu Sri yang terlihat tertekan di tengah kerumunan. Sebaliknya, ia memilih untuk berbaur dengan para tamu undangan lainnya. Setiap orang yang mendekatinya tampak mengagumi penampilannya yang elegan, aura kepercayaan dirinya yang luar biasa. Banyak dari mereka yang terkejut melihat bagaimana Aryani telah berubah. Ia bukan lagi wanita yang dulu, yang direndahkan dan dihina. Ia kini seorang wanita yang sukses, yang berhasil membuat dirinya sendiri menjadi sosok yang dihormati. Aryani disambut hangat oleh beberapa teman lama yang terkejut melihat betapa jauh perubahannya. Mereka memuji karier dan prestasinya yang luar biasa, sambil bertanya-tanya bagaimana ia bisa mengubah hidupnya begitu drastis. Aryani menyapa mereka dengan senyum ramah, tetapi tak pernah memberikan penjelasan terlalu rinci. Ia lebih suka berbicara dengan keberhasilannya yang nyata. "Wah, Aryani, kamu benar-benar luar biasa," kata salah satu teman lama yang kini bekerja di perusahaan besar. "Dulu kita sering bercanda kan? Tapi sekarang kamu sudah di puncak. Gimana bisa begitu cepat ya?" Aryani tersenyum, matanya berbinar. Semua butuh waktu. Tidak ada yang instan. Tetapi yang pasti, kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semua orang yang mendengarnya tampak terkesan, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu seberapa dalam luka yang pernah Aryani rasakan. Di balik kesuksesan dan penampilannya yang anggun, ada perjuangan panjang yang telah dilaluinya. Namun, hari ini, Aryani memilih untuk menikmati setiap detik dari perjalanan hidupnya yang baru ini. Sementara itu, Rizal, yang sedang berada di tengah kerumunan tamu, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Aryani. Ia merasa canggung setiap kali melihatnya, seperti ada jarak yang begitu besar antara mereka. Ia yang dulu merasa superior dengan kedudukannya, sekarang merasa tak berdaya. Aryani, yang dulu dianggap lemah dan tidak bisa bertahan tanpa dirinya, kini berdiri lebih tegak dan jauh lebih sukses. Rizal berusaha tersenyum, tetapi senyum itu terkesan dipaksakan. Ia berusaha untuk berbicara dengan beberapa tamu, namun pikirannya tetap terfokus pada Aryani. Bagaimana mungkin wanita yang dulu ia anggap tak mampu itu kini